Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang vektor di R3. Jadi tadi kita sudah membahas tentang sudut antara dua vektor. Kita juga pekan sebelumnya sudah berkenalan dengan komponen-komponen dari vektor di R3, yaitu ada embel-embelnya ya, IJK gitu, karena dia di R3. Nah, kalau sekarang kita akan coba membahas vektor di R3 tapi dari sistem koordinat ruangnya. Kita lanjut. Pada bagian awal telah dibahas tentang vektor dalam bidang atau dalam ruang dimensi 2. Ruang dimensi 2 dinyatakan dengan R2. Pada bagian ini akan dibicarakan tentang vektor dalam ruang dimensi 3. Ruang dimensi 3 dinyatakan dengan R3. Kita berada di dalam ruang dimensi 3. Posisi dari suatu titik dapat dinyatakan dengan sistem koordinat ruang. Oke, lanjut. Sistem koordinat ruang. Pada sistem koordinat ruang terdapat 3 sumbu yang saling tegak lurus. Ketiga sumbu tersebut umumnya diberi nama sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Untuk memudahkan pengertian sistem koordinat ruang, kita dapat mengaitkannya dengan ruangan yang sedang kita tempati. Sumbu X dan sumbu Y terletak pada sisi lantai, dan sumbu Z terletak pada garis yang tegak lurus dengan lantai. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini ada sebuah ruangan. Ini kayak ruang tamu ya. Ada ruang tamu. Nah, kalau kita lihat, ini bentuknya otomatis dia, kalau ruangan berarti dia harusnya 3 dimensi ya, emang 3 dimensi. Nah, di sini berkaitan dengan koordinat ruang, sistem koordinat ruang berarti ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, di sini ditulis sumbu X dan sumbu Y terletak pada sisi lantai. Berarti sumbu X-nya, misalnya di sini, ini sumbu Y-nya, sumbu X yang warna merah, sumbu Y yang warna hijau, dan yang tegak lurus itu adalah sumbu Z. Jadi sumbu Z-nya warna kuning, gitu ya. X, Y, Z, seperti ini. Jadi kita ada 3 sumbu nih, nanti yang akan kita pelajari. Posisi atau koordinat suatu titik yang berada di dalam ruang dimensi 3 dihubungkan dengan ketiga sumbu koordinat. Karenanya, dalam sistem koordinat ruang terdapat 3 komponen yang menentukan posisi suatu titik. Misalnya, titik P berada dalam suatu ruangan, maka titik P dinyatakan dengan P, P1, P2, P3. Komponen pertama P1 berkaitan dengan sumbu X, komponen P2 berkaitan dengan sumbu Y, dan komponen P3 berkaitan dengan sumbu Z. Contoh berikut memperlihatkan cara menggambar atau memplot titik P 4,5, -1 pada sistem koordinat ruang. Oke, jadi kita akan coba untuk menggambar ya, atau memplot titik P, yaitu ada 3 di ruang, berarti ada di R3, berarti ada 3 komponen, yaitu P1, P2, dan P3. Di sini P1-nya itu berkaitan dengan sumbu X, P2-nya berkaitan dengan sumbu Y, dan P3-nya berkaitan dengan sumbu Z. P1-nya di sini atau X-nya di sini, sumbu X-nya di sini adalah 4, sumbu Y-nya adalah 5, dan sumbu Z-nya adalah -1. Kita coba lihat. Nah, langkahnya untuk menggambar koordinat ruang, itu pertama kali yang kita gambar adalah sumbu X-nya. Ini sumbu X. Kemudian sumbu Y. Setelah sumbu X dan sumbu Y kita gambar, barulah kita menggambar sumbu Z. Jadi, X, Y, dan Z kita gambar berikut dengan satuannya ya, beserta satuannya masing-masing. Jadi, kalau kalian lihat nih, saya jarakin dua kotak supaya terlihat lebih bagus. Kalau satu kotak terlalu padat ya, jadi saya buat dua kotak. Jaraknya sama, kesini pun juga 2 kotak, sini 2 kotak, ke bawah juga 2 kotak, ke atas 2 kotak, ke kanan 2 kotak, kiri 2 kotak. Ke kanan, diagonal kanan juga 2 kotak ya.
Oke, kita coba menggambar titik P tadi yaitu 4,5, min 1. 4,5, min 1 berarti 4-nya itu ada di sumbu X, 5-nya itu ada di sumbu Y, dan min 1-nya itu ada di sumbu Z. Nah, caranya adalah di sini 0, titik pertemuan adalah 0 ya. Nah, kalau sumbu X dia ke bawah, ini positif, yang ke bawah nih positif, sedangkan ke atasnya dia negatif. Sumbu X ya, sumbu X kalau ke bawah dia positif, kalau ke atas dia negatif. Untuk sumbu Y, itu kalau dia ke kanan dia positif, kalau dia ke kiri itu negatif. Untuk sumbu Y, kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Dan untuk sumbu Z, sama. Kalau ke atas itu positif, dan kalau ke bawah itu negatif. Kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah itu negatif. Nah, berarti kalau kita lihat, di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau di sini itu pada sumbu X, ini min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5. Sumbunya juga sama, karena di sini 0, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia positif di kanan. Di kirinya dia negatif, berarti min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Kemudian sumbu Z-nya juga sama, kalau ke atas dia positif, kalau ke bawah negatif, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah dia negatif, berarti min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5. Sampai sini paham ya? Oke, yang pertama kali adalah sumbu X-nya tadi 4. Berarti kalau 4, kita lihat di sini nih, X-nya, berarti ini 1, 2, 3, 4. Berarti 4, kita tarik garis seperti ini. Kemudian, Y-nya itu adalah 5. 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari sini ya, tarik garis ya. Oke. Kalau dilihat kok bentuknya kayak jajar genjang, Bu. Nah, kalau kalian perhatikan, kita ngitungnya dari mana? Yang penting kesininya 4 nih. Yang penting kesininya 4, yaitu sepanjang sumbu X-nya 4. Berarti di sini 1, karena 2 satuan ya. Berarti di sini 1 nih. Ini 1, 2, 3, 4 sampai sini. Ini adalah sejajar dengan sumbu X. Kemudian yang ini adalah sejajar dengan sumbu Y, yaitu Y-nya harus 5. Berarti kalau kita lihat satuannya, berarti dari sini ya. Boleh dari sini juga kok nggak apa-apa. Sama aja. 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya. Nah, kita gambar sumbu X dan sumbu Y-nya terlebih dahulu. Kemudian, sumbu Z-nya itu adalah minus 1. Nah, kita ingat kalau minus itu dia ke bawah. Berarti minus 1 berarti di sini dong, Bu? Enggak. Tinggal menyesuaikan aja. Dia letaknya di mana, plot terakhirnya itu di mana dari sumbu X dan sumbu Y. Misalnya di sini, maka sumbu Z-nya itu kalau dia minus berarti ke bawah sejauh satu satuan. Berarti satu satuan ke sini. Sejauh satu satuan ya. Min 1 itu artinya sejauh satu satuan. Oke, berarti titiknya adalah yang ini. Ini adalah titik P, yaitu 4,5, min 1. Seperti itu. Jadi caranya adalah, kalau kita lihat nih, pertama kita menentukan sumbu X-nya, yaitu 4 tadi kan, 1, 2, 3, 4, dari sini dulu. Kemudian Z-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5, ini dari sini. Ini kita garis sejauh 5 satuan, karena dia sejajar dengan sumbu Y, dan ini kita hubungkan karena dia sejauh 4 satuan gitu ya, karena dia sejajar dengan sumbu X, seperti itu. Oke, kita coba contoh, gambarlah titik-titik berikut. A-nya 2,3,1, kemudian B-nya 3, min 4, min 1, kemudian C-nya min 2,4,3, dan D-nya min 3, min 5,2. Oke, kita gambar dulu. Kayak tadi, sumbu X, sumbu Y, kemudian sumbu Z. Nah, yang pertama adalah yang kita gambar
titik A-nya tadi 2,3,1. 2, berarti ke bawah ya, karena dia positif ya, sumbu X-nya ya. Berarti ini 1, ini 2, ini 2. Dari sini ini kita gambar sejauh 2. Kemudian Z-nya 3, Y-nya 3, sorry, 1, 2, 3. Berarti ini kita garis ke sini nih. Ini kita garis dulu, ini 2. Kemudian ini 3, kita hitung lagi. Berarti kalau ke sini sejajar dengan sumbu Y ya. Sejajar dengan sumbu Y, dia harus sejauh 3 satuan. Berarti 1, 2, 3. Kemudian kalau sumbu X, dia sejauh 2 satuan. Berarti 1, 2. Udah pas ya. Nah, ini titiknya dari sini nih. Yang menentukan itu adalah Z-nya. Z-nya di sini dia minta 1. Berarti kalau 1 dia positif, maka dia akan ke atas. Sejauh 1 satuan. Ke atas ya, karena dia positif. Berarti di sini 1 sampai sini nih. Nah, ini adalah titiknya. Berarti kita bisa tulis titik A 2,3,1. Seperti itu. Kemudian titik B. Titik B tadi 3,-4,-1. 3,-4,-1 berarti B-nya 3. 1, 2, 3 berarti di sini. Kemudian Y-nya itu -4, berarti di sini ya. Dia minusnya di sini ya, Y-nya ya. Berarti -4, 1, 2, 3, 4. Berarti akan ada di sebelah sini nih. Ini sumbu X-nya. Ini Y-nya. Atau kita ini sejajar dengan sumbu Y. Yang sebelah sini sejajar dengan sumbu X. Tadi sumbu X-nya tadi itu adalah 3. Berarti kita hitung 1, 2, 3. Dan sumbu Y-nya itu adalah -4 ya, karena dia ke kiri. Berarti 1, 2, 3, 4. Bergerak sejauh 4 satuan ke arah kiri, karena dia minus bagi sumbu Y. Berarti dari sini nih titik ketemunya nih. Kemudian kita lihat Z-nya. Z-nya di sini adalah -1, berarti ke bawah ya. Z-nya adalah -1, yaitu ke bawah sejauh 1 satuan. Berarti 1 satuan seperti ini. Ini 1 satuan nih. Nah, maka di sini titiknya. Berarti ini adalah titik B, yaitu 3,-4,-1. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, yaitu titik C. Titik C di sini adalah -2,4,3, -2,4,3. Berarti -2, -2-nya itu adalah si X. Berarti minusnya di sebelah sini nih sumbu X-nya. -2, berarti ini -1, ini -2 ya, -2. Kemudian Y-nya 4. Y-nya 4 berarti di kanan 1, 2, 3, 4. Berarti -2 kita tarik sejauh 4 ya. 1, 2, 3, 4. Di sini. Kemudian sejauh 2 satuan. Dari sini nih titiknya sampai ke sini. Sampai ke sini karena dia 4. Berarti 1, 2. Itu ya. Nah, ini adalah titiknya. Titik temunya antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian Z-nya di sini adalah 3. Z-nya adalah 3 karena -2,4,3. Z-nya 3 berarti bergerak 3 satuan positif. Berarti ke arah atas ya. Berarti kalau kita lihat ini 1, 2, 3. Harusnya sampai sini. Nah, ini adalah titiknya. Seperti itu. Ini adalah titik C, -2,4,3. Oke, yang terakhir, yang D. D di sini -3, -5,2. -3. Berarti masih X-nya masih minus ya. Berarti -1, -2, -3. Di sini -3. Terus Y-nya -5. Berarti kita bergerak ke arah kiri, -5 sejauh 5 satuan. Seperti itu. -3. -5, dan yang terakhir adalah 2. Oke. Gini. 5 satuan ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan nih. Terus dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini kita hubungin garis ke sini ya. Ya, ke sini. Sejauh 3 satuan. 1,
2, 3. Karena 3 satuan ini dia sejajar dengan sumbu X. Terus yang 5 ini dia sejajar dengan sumbu Y. Nah, berarti titik temunya ini nih, tinggal kita tentukan Z-nya. Z-nya di sini adalah 2, berarti ke arah atas ya, positif. Berarti 1, 2, berarti titiknya di sini. Ini dia titiknya. Ini adalah titik D, yaitu min 3, min 5, 2. Nah, seperti itu. Oke, kita coba pakai aplikasi GeoGebra ya, biar kalian tahu posisinya tuh seperti apa sih kalau di bentuknya 3 dimensi. Karena kalau tadi kita bahas di PPT, itu kok bentuknya seperti itu gitu, kayak di bidang datar aja. Padahal sih kalau kita lihat pakai aplikasi GeoGebra ini, kita bisa lihat posisi realnya tuh seperti apa. Oke, karena saya nggak support softwarenya, nggak tahu kenapa, mungkin ada yang korup filenya. Jadi saya coba pakai Google aja ya, saya cari di Google aja, ketik GeoGebra ini. Kemudian kita pilih yang 3D Calculator. Seperti ini. Kemudian akan muncul seperti ini ya. Berarti kalau kita lihat, kita samakan dengan yang tadi di PPT. Kita geser gini. Nah, maka kita lihat, nah ini dia bener ya. Berarti kalau kita lihat tadi kan yang saya bilang, kalau sumbu X itu positif, yang depan gitu, yang ke belakang dia negatif. Kemudian kalau sumbu Y di kanannya dia positif, di kirinya dia negatif. Kalau kalian lihat di sini positif ya angka-angkanya ya. Nih. Kelihatan nggak? Yang sumbu Y-nya, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebelah sini negatif. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan min 6. Terus kalau kita lihat sumbu X-nya, di sininya positif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sininya negatif, min 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5, dan min 6. Nah, ini untuk sumbu Z-nya, kalau ke atas dia positif, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan ke bawah dia negatif, min 1, min 2. Di sini 0 ya. Oke, kita coba menentukan pada GeoGebra di sini, kita menentukan titik A. Tadi titik A-nya 2, 3, 1. Kita input, kita taruh sini. 2, 3, 1. Kemudian kita enter. Maka akan muncul titik A seperti ini. Gitu ya. Kalau kita lihat, nah, dia ngambang gitu ya. Jadi, kalau kita lihat, di sini 2, kemudian di sini 3, maka dia naik ke atas 1. Jadi dia bentuknya seperti ini. 2, 3, dan 1. Kemudian kita coba yang B. B-nya di situ adalah 3, min 4, min 1. Titik B-nya sebelah sini. Nah, min 1 dia di bawah ya, di bawah permukaan. Jadi min 1 turun ke bawah sejauh 1 satuan, karena dia min 1. Tadi kita udah belajar yaitu 3, berarti 3 di sini, min 4-nya di sini, berarti kemudian kalau dia sudah bertemu, maka kita tinggal turunin dia sesuai dengan Z-nya. Z-nya min 1 ya kita turunin sejauh 1 satuan, seperti itu. Sejauh 1 satuan, berarti ini ya, min 1. Ini kalau ini sejajar. Oke, yang berikutnya yang C. Min 2,43, min 2,4,3. Enter. Ini titik C-nya di sini. Kalau kita lihat, nih. Min 2 di sini ya, min 2,3,4 dia naik sejauh 1 satuan. 4 satuan, sorry.
seperti itu. Sejauh 3 satuan nih. Min 2,4,3. Iya, sejauh 3 satuan. Ini sejajar sama ini ya. Yang terakhir, yang D. Yang D di sini adalah min 3, min 5,2. Min 3, min 5,2. Ini. D-nya di sini min 3. Berarti min 3-nya itu yang ini nih. Min 3 sebelah sini ya. X-nya ya. X-nya dulu min 3. Terus min 5, berarti daerahnya sebelah sini. Kemudian dia naik 2 satuan. Sejauh 2 satuan. Ini kalau kita lihat 1, 2. Berarti dia titiknya di sini. Nah, jadi kalau kalian lihat, dia tuh bentuknya ngambang gitu ya. Titik B yang ada di bawah permukaan itu titik B, kemudian titik A-nya itu di atas permukaan, titik D-nya juga lebih di atas A, dan titik C-nya paling atas gitu ya. Kalau kalian lihat, jadi kalian bisa pakai GeoGebra ini. Di sini juga bisa menjumlahkan vektor. Jadi kalau misalnya kalian jumlahkan vektor A dan vektor B itu bisa. Kemudian kalau kalian ingin tahu panjang vektor A dari vektor B juga bisa. Silakan kalian browsing di YouTube, kalian cari cara-cara menggunakan GeoGebra gitu ya, karena banyak banget aplikasinya. Tapi berhubung software saya kurang support, dan di sini sebenarnya fiturnya kurang lengkap ya, karena ini cuma kalkulator. Jadi kalau baiknya sih pakai yang softwarenya gitu. Nanti silakan kalian lihat softwarenya, saya coba cari lagi yang versi bagusnya yang support sama ini. Saya kayak filenya korup soalnya. Oke, segitu aja. Terima kasih. Silakan dipelajari kembali materi. Hari ini kita mempelajari tentang 2 materi, yaitu yang pertama tentang sudut antara 2 vektor, terus yang kedua ini adalah vektor DR3, yaitu sistem koordinat ruangnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.